Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli, NPM 201020444, Prodi Hukum Tata Negara, kelas A semester 4. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai substansi hukum Islam, yaitu mata kuliah Filsafat Hukum Islam, dosen pengampu Hervinoki Pradikta MHI. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Nah, definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu. Contohnya, dan untuk membedakannya dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Lanjut, definisi yang disebut dalam ilmu mantik atau logika sebagai jami' atau memuat, dan mani atau menolak adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Adapun definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat atau genus proximum dan perbedaan spesifik. Jenis atau genus ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu. Artinya, pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuh-utuhnya. Adapun perbedaannya itu spesifik ialah setiap pengertian yang membedakan golongan atau spesies dari genusnya atau jenisnya. Misalnya, berakat budi membedakan manusia atau spesies dari hewan atau genus. Adapun selanjutnya pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Adapun hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkat laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara ringkat, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam, dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam begitu kehidupan bermasyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas atau mabda', aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Selanjutnya, faktor yang menjadi ciri-ciri filsafat hukum Islam. Faktor yang menjadi ciri-ciri filsafat hukum Islam. Yang pertama, 1. Wacana atau argumentasi, menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikir rasio tanpa verifikasi uji empiris atau perbincangan dengan menutup mata. 2. Segala hal atau sekalian alam. Maksudnya artinya semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal yang menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Selanjutnya 3. Sistematis. Sistematis artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur, mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Kemudian 4. Radikal, artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Selanjutnya 5. Hakikat. Hakikat artinya istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Baik, mari
Baik, materi selanjutnya segala hal yang dipikirkan oleh filsuf. Filsuf berkaitan dengan hal-hal berikut, berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat, berhubungan dengan alam semesta yang fisikal, segala sesuatu yang rasional dan irasional, semua yang bersifat natural dan supranatural, berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Sehubungan 8 berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarinya. Dan terakhir berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia. Tensis yang menghasilkan antitesis dan terciptanya sintesis. Jadi baik, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.